saya juga ingin cerita mungkin kaitannya ini dana desa. Mungkin ini menarik juga kan. Oke. Ini penting karena dana desa ini jangan dilihat jumlahnya, walaupun tapi jumlahnya lumayan. Kalau total suku Buraya itu dana desa kalau ditambah ADD itu hampir 230 miliar. 230 miliar. Jadi bisa berpengaruh besar juga di tingkat bawah kan. Nah, untuk dana desa ini juga serapannya ya kita syukuri cukup baik, dan untuk desa ini kan kita menggunakan CMS. Kuburaya kan pelopor ya sistem non tunai sejak 2019 dan 2020 untuk seluruhnya. Dan ini tentu juga akan membuat percepatan. Nah, dan yang menjadi prestasi juga tahun 2021 kita sudah melakukan dengan Siskudes online, tapi memang belum sempurna semua. 2022 kita sudah seluruh desa sudah menggunakan yang namanya Siskudes online. Jadi antara CMS dengan Siskudes ini kan Siskudes ini kan seperti untuk SPJ-nya. Nah, jadi kalau ini sudah menyatu diintegrasikan, maka proses-proses di desa itu akan jauh lebih cepat, efektif, celah-celah penyalahgunaan penyimpangannya kecil ya, dan itu akan membuat masyarakat juga terlindungi hak dasarnya masyarakat. Jadi untuk desa ini juga merupakan satu hal yang membahagiakan kita karena di Kuburaya sudah bisa melakukan upaya-upaya percepatan dan BUMDes-BUMDesnya juga sudah jauh lebih progresif dengan inovasi-inovasi tentunya ya, karena akhirnya desa-desa di Kuburaya ini banyak desa digitalnya, dan sekarang desa-desa untuk pelayanan capil itu sudah langsung terhubung, punya akun sendiri yang langsung terhubung dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Jadi dari desa itu sudah bisa surat kematian, surat akte kelahiran, KK, dan juga hal-hal dimohonkan juga walaupun cetak KTP KIA Butiara Desa, tapi bisa dilakukan permohonan dari desa, nanti diambil di kecamatan. Itu berlaku sudah di semua sudah desa? Seluruh desa. Jadi proses permohonan ininya sudah dari desa. Nah ini sebuah terobosan dari tingkat jangkar tapak itu sudah masyarakat tidak perlu sebenarnya kemana-mana lagi. Nah hambatan jaringan Pak Bupati kan kita tahu ada, tapi setakat ini cukup baik. Kalaupun dia terhambat, dia pergi ke kecamatan saja sudah selesai. Karena ini juga salah satu perkembangan bahwa di seluruh kecamatan sudah KTP sudah bisa dicetak di setiap kecamatan. Jadi tidak perlu orang Batu Ampar, orang Teluk Kedai, orang jauh kecamatan itu mesti ke Dukcapil lagi. Cukup di sana sudah bisa. Asal belangko KTP-nya sudah ada di sana, sudah dicetakkan. KIA juga demikian. Di sini sekarang akte kelahiran sudah rata-rata tidak manual, jadi semua sudah bisa langsung dicetak di puskesmas. Ibunya belum pulang melahirkan itu udah akte kelahirannya sudah diprintkan di puskesmas langsung. Jadi itu terhubung antara puskesmas dengan Dukcapil. Tidak hanya di Kuburaya, tapi di Pontianak pun klinik-klinik itu udah MOU dengan Kabupaten Kuburaya. Jadi yang melahirkan warga Kuburaya melahirkan di klinik Pontianak, itu nanti dia kirim ke Google Form di akunnya, datanya, dan nanti dia di print di sana. Yang penting akte kelahiran data sama KTP-nya itu valid Pak ya. Betul, kakak yang baru yang mengisi anak itu sama akte kelahiran, nanti kianya ngambil di kecamatan. Di sini nilai nilai satu penghargaan terhadap hak anak itu kan identitas. Waktu kita dilahirkan, apa sih hak kita? Identitas. Identitas dibuktikan dengan apa? Dengan akte kelahiran. Kita ini mungkin dulu ngurusnya udah SMA, SMP, bahkan mungkin ada yang udah mau umroh baru ngurus dan sebagainya kalau ada keperluan. Nah, sekarang ini kita bisa cepat, itu sangat membahagiakan. Tentu cuma saya bilang sama masyarakat di kampung jangan lama-lama kasih nama anaknya, kadang-kadang kelamaan jadi lama jadi. Kalau cepat, nah yang membahagiakan tuh Pak Sab, bahwa kita sudah bisa melakukan di 2022 ini hari tanggal keluarnya terbit surat akte kelahiran itu sama dengan tanggal lahirnya. Jadi lahir subuh atau malam, besoknya itu pagi sudah kita kirim, jadi sama tanggalnya. Itu sudah didapatkan sekitar 9 anak kemarin. Yang terakhir dari Puskesmas Karawang sama Puskesmas Kubu. Jadi dia lahir, besoknya terus kita kirim balik, di print di sana, terima dia. Nah ini saya kira
sesuatu sesuatu yang agak sedikit tidak biasa. Akte lahir bisa sama dengan tanggal lahirnya, itu kan berarti negara hadir ketika anak manusia itu detik lahiran dia itu. Untuk mengetahui data ini berarti di Dukcapilnya Pak ya? Ya, kan ada operator. Jadi langsung dikirim dari puskesmas dikirim balik, print di puskesmas. Di tanda tangan elektronik. Nah, capaian lainnya adalah terkait di Capil itu adalah pelayanan pengesahan anak. Pengesahan anak dan kadang yang non muslim kan, terutama warga Tionghoa kan banyak yang belum bisa karena pengaruh mungkin pada saat perkawinan kan belum sempat didaftarkan di Capil. Ya. Nah ini kan mau tidak mau harus pengadilan negeri. Nah kita MOU dengan pengadilan negeri, alhamdulillah kita syukuri pengadilan negeri luar biasa, mempawah. Tiap Jumat akhirnya datang ke sini, kita kerjasama melayani sidang untuk permohonan pengesahan anak. Jadi supaya nanti di akte kelahiran anaknya itu tidak hanya anak ibu, tapi juga catatannya bahwa itu pengakuan pengesahan anaknya gitu kan. Jadi ini terjadi 179 pasang yang terlayani di tahun 2022. Tiap Jumat itu di vihara-vihara kita lakukan. Ini Pemkapnya yang jemput biasanya, bola? Ya, sama-sama pengadilan negeri. Biasanya kan orang harus ke Mempawah. Bayangkan ke Mempawah jauh, beresiko, biaya transport lah kan. Jadi ini dari 480 lebih anak jadinya yang terwakili dari pasangan suami istri ini. Nah di Kuburaya. Begitu Jumatnya, Seninnya udah bisa diterbitkan oleh kita. Nah, kita juga ada Pantas namanya. Pantas itu pelayanan langsung ketika orang Kuburaya menikah, kalau yang Muslim bersama KUA itu langsung dikasihkan hari itu juga KTP yang KTP sudah kawin, kan tadinya KTP-nya ditukar, sama kakak yang baru, kakak pasangan itu. Ini otomatis juga. Ya langsung kita layani bersama KUA. Nah kemudian yang non Muslim di gereja itu sudah berapa pasang kemarin lupa saya catatannya. Itu hampir setiap minggu sudah Capil tuh ada, biarpun hari Minggu kita lihat anak-anak itu semangat ya. Saya semangat sekali juga melihat mereka mau melayani, datang di gereja langsung jadikan itu pencatatan, KTP-nya juga dikasihkan yang sudah kawin dan kakak baru. Wah, ini diberikan. Ini luar jadi biasa, pelayanannya itu sudah benar-benar digital ekstra dan dan ini kita visi bahagia tadi. Tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat, karena saya selalu kita di internal bahwa ya kita narasinya bahwa keberagaman itu sebuah kebahagiaan, justru bukan ancaman. Nah, bukan juga keresahan. Nah, ini kan bahwa sebenarnya perbedaan itu bukan ini, tapi justru kebahagiaan. Nah, caranya yang penting kita bisa memberikan pelayanan, ini sangat penting. Makanya jangan lihat dari mana, siapa, apa bahasa dan sebagainya. Ya, kita syukuri bahwa kita bisa melakukan itu dan kita akan perkuat terus, karena ini akan, orang kan bahagia juga dengan begitu. Nah, kalau udah gitu kan berarti visi bahagia kita adalah membahagiakan masyarakat, orang banyak dan generasi itu. Ini pengaruh IPM juga, indeks kebahagiaan, karena negara saja kejar mengejar nih sekarang, mengejar indeks kebahagiaan kan. Nah, mudah-mudahan ini salah satu usia harapan hidup juga. Sudah bahagia, harapan hidupnya semakin baik ya Pak ya.